Kenapa Yung hanya diam saja mendengar pernyataan Empi? Kenapa Yung diam aja? Kenapa Yung gak cari Sehun? Kita cari Sehun sama-sama Yung. Kita buat perhitungan sama dia karena dia udah ngancurin keluarga kita Yung. Ternyata yang Sehun bilang itu benar. Dia benar-benar mewujudkan apa yang pernah dia katakan. Maksud Yung gimana? Mewujudkan apa Yung? Apa yang pernah Sehun katakan pada Yung? Dia bilang, dia akan menghancurkan keluarga kita karena kita sudah merebut Empi dari dia. Kita menggagalkan rencananya untuk memiliki semua harta keluarga Empi. Dan dia ingin membalas dendam dengan menghancurkan keluarga kita semua. Dan ternyata dia berhasil. Sehun udah benar-benar keterlaluan Yung. Gue harus samperin dia sekarang juga. Yung, udahlah. Kita jangan perbanyak apapun lagi Yung. Kita udah gak perlu bahas itu lagi Yung. Itu semua sudah berlalu. Jangan lagi tambah-tambah kebencian Sehun pada keluarga kita. Sudah cukup kita kehilangan Kuki Yung. Jangan sampai kita kehilangan salah satu dari kita juga. Hobi gak mau Yung. Kehilangan Kuki aja udah membuat Hobi terluka Yung. Dan Hobi gak akan bisa lupain itu sampai kapanpun. Kalau sekarang Sugah Yung temuin Sehun lagi dan kita menebu gemerang perang lagi dengan Sehun, Sehun bisa saja mencelakai salah satu adik kita lagi Yung. Kita masih punya Empi dan Uncim yang harus kita jaga dengan baik. Tolonglah Yung, sudahi semua ini. Udah cukup sampai di sini aja. Jangan perbanyak apapun lagi. Tapi dia sudah keterlaluan Hobi. Dia sudah menghancurkan keluarga kita. Kita sampai kehilangan Kuki karena dia. Sebenarnya semua itu tuh bukan karena Sehun Yung. Itu karena kita juga. Mungkin kita tidak bisa adil dalam memberi kasih sayang kepada Empi dan Kuki. Dulu juga Kuki sempat marah dan mungkin juga itu karena Kuki cemburu atas kasih sayang kita terhadap Empi. Dan jikalau Empi cemburu terhadap Kuki juga, itu juga bahwa kita kurang menyayangi Empi dan kita tidak bisa membagi rata kasih sayang kita terhadap adik-adik kita Yung. Dan itu yang harus kita renungkan sekarang, bukan malah memperpanjang masalah dan mencari masalah lagi dengan Sehun Yung. Sehun itu orang berbahaya. Dia bisa mencelakai kita semua Yung. Hobi benar. Sudahlah. Kita hentikan semuanya di sini saja. Kita semua harus merelakan kepergian Kuki. Dan kita semua harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah kita harus memperbaiki keadaan keluarga kita. Jangan tambah-tambah lagi masalah dengan harus berurusan lagi dengan Sehun. Semuanya sudah sia-sia. Dengan kita berurusan dengan Sehun pun, Kuki tidak akan pernah kembali kepada kita. Tapi, kenapa Namjoon yakin banget kalau JK itu Kuki? Soalnya mereka bukan seperti orang yang berbeda atau sekadar mirip. JK dan Kuki seperti satu orang yang sama, satu jiwa dan raga yang sama. Walaupun sikap JK terlihat sedikit dingin, tapi tatapannya melihat kita semua benar-benar seperti Kuki. Dan bukan seperti malah, itu benar-benar terlihat Kuki. Dia Kuki, bukan JK. Iya Yung, Sugah akan mencoba melupakan semuanya dan menerima kenyataan bahwa kita semua sudah kehilangan Kuki. Maafkan Sugah Yung, karena Sugah terlalu terbawa emosi. Sugah selalu mengandalkan emosi Sugah Yung. Semoga keluarga kita ke depannya lebih baik lagi Yung. Semoga tidak akan ada masalah lagi yang datang ke keluarga kita. Kita harus menjaga keluarga kita dengan baik Yung. Jangan sampai kita lengah lagi. Hobi harap kita semua akan lebih rukun dan lebih terbuka satu sama lain tentang apapun. Jadi, jika ada masalah pun, kita bisa membereskannya sama-sama. Thank you ya buat waktu itu. Sorry udah ngerepotin lo, Ken. Tenang aja, ini bukan sekali dua kali lo ngerepotin gue. Dan di masa depan nanti, lo harus bayar itu. Kalau nggak kebayar pas nanti di masa depan, di kehidupan selanjutnya, lo harus bayar utang-utang lo. Enak aja. Males banget di kehidupan selanjutnya gue harus ketemu lagi sama orang rese kayak lo. Masa sih? Bukannya gue salah, cuman satu-satunya sahabat lo ya? Lo kan gak punya teman selain gue. Gue pasti kelihatan bodoh banget ya saat mabuk. Malu-maluin banget sih. Sedikit. Banyak banget lo malu-maluin gue nya. Sampai-sampai orang-orang liatin gue pas gue bawa lo ke mobil. Soalnya lo tuh meracau terus lo gak bisa diam. Gue aja sampai bingung lo ngomong apa. Oh iya Sehun,
Apa terjadi sesuatu? Gue gak pernah lihat lo kayak gitu saat mabuk. Ya, walaupun lo suka rese kalau mabuk, tapi gak suka sampai nangis kayak gitu. Apa ada sesuatu? Iya, gue punya masalah. Sebenarnya gue gak mau ceritain ini sama siapapun sih, tapi gue gak bisa tanggung ini sendirian lagi. Masalah? Tanggung sendirian? Apa ini rahasia? Apa masalahnya? Lo bisa percaya sama gue? Lo tahu gue dulu kan? Gue gak bisa banget percaya ataupun sayang sama siapapun selain pada orang yang bener-bener udah gue percaya banget. Karena sama diri gue sendiri aja gue tuh ngerasa gak percaya, apalagi sama orang lain. Terus, apa hubungannya sama masalah lo? Beberapa tahun lalu, gue berusaha menghancurkan seseorang, tapi gue terjerat dengan perasaan gue sendiri. Apa seorang wanita? Bukan, seorang anak. Seorang anak kecil yang keluarganya berniat mau gue hancurin. Tapi gue terjerat dengan perasaan gue sendiri pada anak itu. Siapa dia? Siapa anak itu? Dan keluarga siapa yang lo mau hancurin? Dia. Hyung, Ceke mau bicara. Sorry Ken, gue harus pergi ke kantor. Lain kali lo datang lagi dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Gue pergi dulu. Oh, ya, oke. Ada apa dengan Sehun? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Padahal sedikit lagi dia mengatakan semuanya. Mengapa Yung Sehun malah pergi? Padahal kan Cece ingin mengatakan sesuatu pada Yung Sehun. Apa Yung Sehun masih marah? Apa kalian sedang bertengkar? Mengapa menatapku seperti itu? Apa kamu mengenaliku? Tidak Yung, maaf. Saya pergi dulu. Gerak-gerik anak itu dan Sehun benar-benar buat gue penasaran dengan apa fakta yang sebenarnya. Gue gak akan nyerah buat nyari tahu semuanya. Gue akan buktiin kalau anak itu adalah Kuki. Dan jika anak itu benar-benar Kuki, pertanyaannya adalah, apakah Sehun yang merebut dia dari Jin? Atau anak itu sendiri yang ingin pergi dari keluarganya? Empi, kemarilah. Hyung ingin bicara. Apakah ada yang ingin Empi katakan pada Hyung? Empi tahu Empi salah Hyung. Empi sudah melakukan hal yang buruk. Tapi Empi benar-benar tidak berniat untuk menjahati Kuki Hyung. Saat Empi tahu Kuki kecelakaan, Empi juga sedih Hyung. Empi tidak mau Kuki pergi dari kita semua. Oke, sekarang dengarkan Hyung. Jangan lakukan apapun lagi yang akan merugikan kamu. Iya Hyung, Empi mengerti. Mulai sekarang, Empi harus bersikap lebih dewasa lagi dan lebih menyayangi lagi keluarga Empi. Dan lupakan apa yang pernah terjadi. Empi paham? Iya Hyung, Empi paham. Empi tidak akan melakukan kesalahan lagi. Sekali lagi Empi minta maaf Hyung. Sudahlah, berhenti menangis. Sudahlah, berhenti menangis. Nanti adik Hyung terlihat jelek. Yang terpenting, sekarang Empi sudah mengakui semua kesalahan Empi. Selamat pagi. Wah, kebetulan banget nih kalian lagi ngumpul kayak gini. Hyung Ken? Katanya waktu itu mau datang ke sini lagi, tapi udah lama baru datang. Si Ken memang kayak gitu orangnya. Suka janjiin tapi jarang nepatin. Enak aja lo Suga. Gue banyak kerjaan tahu. Katanya kalian berdua tuh temen, tapi setiap ketemu kok berantem mulu sih, aneh banget. Jin, lo udah sembuh? Syukur deh, lega gue liatnya. Kalau udah ceria kayak gini, ya kali gue sakit terus. Takut banget tatapannya. Hai Empi, Encim. Gimana kabar kalian? Udah besar kalian? Baik Hyung Ken. Encim juga baik Hyung Ken. Ya ampun, kalian ini udah besar tapi tetap aja gemes-gemes. Hyung Ken, kok Namjoon gak disapa sih? Maaf, kamunya kehalangan buku sih. Hyung Ken jadi gak lihat. Hai Namjoon.
lagi ngerjain sesuatu Yung Ken. Jin, boleh ngobrol sama lo berdua nggak? Boleh. Ayo ikut ke ruang kerja gue. Ada apa sih? Pakai segala mau ngomong berdua. Jin, gue mau ceritain sesuatu tentang Cookie. Tolong Ken, jangan bahas tentang itu. Gue nggak mau bahas tentang Cookie. Tapi gue punya sesuatu yang harus gue ceritain ke lo Jin. Ini tentang Cookie. Tolong Ken, Cookie udah pergi. Dan gue nggak mau memberatkan hati gue untuk merelakan Cookie pergi. Dan tolong jangan bahas itu lagi Ken. Walaupun sampai kapanpun gue nggak akan pernah rela tentang kepergian Cookie. Tapi tolong jangan bahas itu Ken. Kenapa Jin kamu dengerin gue sih? Gue emang gak punya banyak bukti buat bilang kalau anak yang di rumah Sion itu adalah Cookie. Tapi seenggaknya kalau gue ceritain ini ke Jin, Jin pasti akan paham dan akan bantu gue buat cari tahu semuanya. Gue harus kumpulin lebih banyak bukti lagi. Gue tahu Jin, lo masih mengharapkan adik lo itu kembali kan?